Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai kesimpulan dari pengajian kita bahwa setelah kita mempelajari beragam hadis dari hadis-hadis Nabi, semoga kita bisa mengamalkannya dengan baik, bisa mengamalkan dan mewariskan juga kepada generasi kita apa yang kita telah pelajari, sehingga sunnah-sunnah Nabi itu kemudian betul-betul diamalkan oleh kita dan generasi kita. Setelah kita mengamalkannya, kita harus berhati-hati bahwa ada beberapa hal yang menjadi sebab amal kita akan terputus, jadi batal. Untuk itu kita waspadai sehingga amal kita semuanya diterima di sisi Allah dan menjadi pemberat timbangan amal kita di akhirat kelak. Di antara yang menjadi sebab amal kita kemudian gugur, kemudian terhapus dan batal itu, satu, karena kita mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Waspadai. Jadi jangan pernah lagi ke dukun, ke paranormal, karena itu bisa menghapuskan amal-amal kita, bisa kemudian menjadikan amal kita gugur. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Sungguh kami telah wahyukan kepada engkau dan kepada nabi-nabi sebelum kamu, jikalau engkau mempersekutukan Allah, maka akan gugur seluruh amal ibadah yang kamu lakukan. Jadi amal-amal yang kita pernah lakukan di masa lampau dan saat ini akan menjadi gugur disebabkan oleh karena kita mempersekutukan Allah. Jangan pernah meyakini ada yang berkuasa selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah meyakini bahwa ada yang bisa menyembuhkan, ada yang bisa memberi pertolongan, bahkan ada yang bisa diibadai selain Allah. Itu semua akan menjadi sebab amal kita kemudian menjadi batal dan menjadi gugur di hadapan Allah. Yang kedua, yang kita harus hindari adalah ingin mendapatkan pujian dari orang lain, yang disebut dengan riya. Setiap kita beramal, fokuskan amal itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ibadahku, puasaku, salatku, hidup dan matiku untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh memberikan kesempatan kepada orang lain untuk memberikan pujian dengan harapan kita semakin tinggi derajatnya. Biarkan kita beribadah, fokuskan diri kepada Allah. Allah memberi ancaman dalam surat Al-Ma'un, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Neraka wail bagi orang yang salat di mana mereka lalai dalam salatnya dan riya kepada manusia. Untuk itu hindari riya, karena bisa menjadi pembatal dari ibadah yang kita lakukan. Yang ketiga, yang bisa membatalkan amal kita dan menggugurkan pahala-pahala kita adalah menyebut-nyebut pemberian untuk mendapatkan pujian, sekaligus supaya orang yang diberi merasa sakit hati. Allah ingatkan kita dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu riya'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Wahai orang-orang beriman, jangan sekali-kali kalian membatalkan sedekah kalian dengan menyebut-nyebut pemberian dan menyakiti orang yang pernah diberi. Lagi-lagi pahala kita sudah serahkan kepada Allah, maka jangan pernah lagi diungkit-ungkit, jangan pernah kemudian diberitahukan kepada orang lain dengan harapan agar kita mendapatkan pujian. Yang terakhir, yang bisa menjadi sebab kemudian pahala kita gugur adalah benci dengan syariat Allah. Benci dengan syariat Allah. Ibu-ibu boleh tidak setuju, tidak mau, tidak siap, tetapi jangan pernah membenci syariat Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak suka ini, aku tidak suka ini. Jangan. Termasuk nanti warisan, dalam pembagian warisan di mana laki-laki mendapatkan 2 bagian dan perempuan mendapatkan 1 bagian. Itu pun merupakan syariat Allah, maka kita harus menerima dengan ridha dan penuh kesenangan. Termasuk nanti, kenapa wanita harus taat kepada suami? Karena itu merupakan ketentuan syariat. Maka terimalah dengan lapang dada berdasarkan firman Allah dalam surat Muhammad, dzalika bi annahum karihu ma nazzalallah fa ahbata amalahum.
disebabkan karena mereka benci dengan syariat Allah, maka mereka menjadi gugur dan terhapus amal-amal mereka. Maka mari menerima seluruh syariat Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa larangan ataupun perintah, terima dengan lapang dada. Insyaallah amal kita dicatat dengan baik dan akhirnya kita akan mendapatkan balasannya di akhirat. Semoga Allah meridhai kita semua. Di samping kita terus beramal dan beramal, jangan sampai kemudian batal amal kita disebabkan oleh karena faktor-faktor tadi. Semoga Allah meridhai kita di dunia dan semoga kita semua masuk surga di akhirat kelak insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.